Cilacap terkini. Perda SOTK diketok saat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap. Bagaimana kultur SOTK Kabupaten Cilacap dan nasib SDM di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, PJ Bupati Cilacap, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, unsur pimpinan, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap mengikuti rapat paripurna SOTK di Kabupaten Cilacap. SOTK di Kabupaten Cilacap menjadi momok yang menakutkan bagi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap karena ada beberapa dinas yang tereliminasi dan ada dinas yang mengembang. Apa kata PJ Bupati Cilacap? Eksklusif Jurnal Media. Ya. Ibu, Bu PJ. Ya, siap. Bu PJ, gimana paripurna hari ini, Bu PJ? Wah, paripurnanya lancar, baik, supportnya luar biasa dari seluruh fraksi tentang pengelolaan keuangan daerah dan tentang perubahan susunan perangkat daerah ya untuk SOTK di Kabupaten Cilacap. Ya, esensi yang didapatkan Bu hari ini. Esensi sebetulnya kalau bicara tentang pengelolaan keuangan daerah, kan memang ada peraturan di atasnya yang mesti merubah struktur pendapatan maupun belanja. Dulu misalnya kalau belanja tuh dikenal dua, belanja langsung dan tak langsung. Sekarang belanja itu ada 4, belanja operasional atau operasi, kemudian belanja modal, belanja tidak terduga, ya, dan kemudian belanja transfer. 3. Ya, yang dulu. Terus yang berikutnya tentang pendapatan. Pendapatan dulu 3, PAD, dana perimbangan, kemudian pendapatan atau lain-lain pendapatan yang sah. Sekarang dana perimbangan diganti dengan dana atau pendapatan transfer. Prinsipnya itu untuk pengelolaan keuangan daerah. Ya, pola efisiensi Bu, pola efisiensi anggaran. Ya. Efisiensi anggaran itu dimulai dari perencanaan, kemudian dari tujuan kita mensejahterakan rakyat. Tentu yang utama harus bicara tentang reformasi birokrasi, ya. Kalau bersih melayani, orientasinya bersih melayani itu hampir pasti akan efisien, efektif dan efisien. Termasuk transparansi. Ketika ada masyarakat yang dilayani dengan tidak baik, kita harus kelola itu. Pengaduan harus dikelola dengan baik supaya kita mendapatkan feedback dari masyarakat. Ya, Bu, SOTK menghasilkan ada beberapa organisasi yang hilang Bu, atau tereliminasi Bu. Ini gimana Bu? Ada berapa Bu? Saya bukan hilang ya. Kalau bicara organisasi kan pasti prinsipnya miskin struktur kaya fungsi. Maka fungsi-fungsi yang tadinya mungkin terpisah kemudian disatukan karena satu rumpun, seperti Perkimta dengan PU. Kalau di pusat itu sudah namanya PUPR, ya kan? Maka ini disatukan. Maka fungsinya akan tetap ada, tetapi strukturnya menjadi satu. Kemudian untuk KB dan PPA. KB itu kaitannya dengan masyarakat harus dilayani atau dikendalikan penduduknya, pasti melalui fasilitas kesehatan. Maka ini digabunglah dengan dinas kesehatan. Tapi bagaimana dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pasti hubungannya dengan masalah-masalah sosial, ya, masuk di dalam dinas sosial. Maka fungsinya sama, ya, tapi strukturnya tidak terpisah. BPPKAD ada 3 fungsi: pendapatan, kemudian aset, dan belanjaan di sana. Nah, ini dipisahkan kenapa? Karena PAD di Cilacap ini tentu harus ada intensifikasi ya, karena belanja pegawai itu saat ini ada aturan tidak boleh lebih dari 30%. Maka yang harus kita tinggikan tuh PAD-nya, supaya total anggaran belanja di Cilacap tidak hanya mengandalkan transfer dari pusat. Total 33,6 triliun 700 sekian itu PAD, kan jauh. Nah, maka pusat menghendaki terus meningkatkan PAD supaya transfer ke daerah juga kemudian menjadi turun. Ya Bu, korelasi bersih-bersih dan korelasi SKPD atau PD yang menyempit Bu, atau apa ini implementasinya Bu?
Kalau tentang OPD menyempit atau digabung dan dipisah, secara dinas itu dari 21 menjadi 19. Kebetulan banyak sekali yang kosong kan saat ini. Jadi nggak ada yang aneh. Dan kemudian meritokrasi harus kita dorong, kita bangun. Tidak mungkin Malik Grembyang, tapi setidaknya saya punya roadmap untuk bagaimana memastikan dari mulai teman-teman itu mengetahui konsep meritokrasi, kemudian petahapannya seperti apa, dan dampak dari meritokrasi itu apa. Tentu memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang punya integritas. Ya, bidding assessment kapan, Bu? Bidding assessment ini ketika SOTK nanti ditetapkan, kami akan berkonsultasi kepada PKD Provinsi dan KSN terkait dengan hal ini. Dan teman-teman sudah saya terus sampaikan bahwa assessment itu biasa-biasa saja. Kalau kita kompeten, siapa takut? Gitu. Ya, Pak Ketua, berkaitan dengan hari ini, Pak. Hari ini gimana? Hari ini gimana? Hari ini gimana? Sudah diterapkan 2 raperda. Yang paling krusial mungkin ditunggu-tunggu soal SOTK. Ya ini sudah ditetapkan rancangannya. Tinggal nanti nunggu nomor registrasi dari gubernur. Setelah itu PJ tanda tangan, baru jadi perda. Tapi nanti tentunya penjabat bupati akan minta izin dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Ya, pandangan fraksi tadi agak sedikit menukik, Pak. Bervariasi, Pak. Gimana, Pak? Ya, itulah fraksi. Tapi prinsipnya mendukung PJ bupati. Begini, tadi kalau ada kata-kata gini loh, penyempit melebar berkaitan dengan bersih-bersih. Lebar itu bersih bisa, sempit kotor bisa. Ini soal karakter building, pembangunan mental dimulai dari pemimpinnya, dari PJ-nya, dari DPD-nya. Kita bersih-bersih, nggak ada yang terlalu keren. Yang bikin itu keren itu kan karena terlalu kotor, gitu ya. Tapi Bu PJ sudah menyampaikan Cilacap pejabatnya hebat-hebat, bagus-bagus sampai hari ini ya. Maka insya Allah nggak ada cerita nanti itu jurnal suruh ngomong akan ada tsunami nggak ada gitu ya. Oke ya. Pak, belum secara teknis belum bisa diimplementasikan ya Pak? Gimana? Belum bisa diimplementasikan terkait perda yang ditetapkan. Dalam waktu dekat tentunya menunggu setelah ditandatangani PJ, berproses dari nomor registrasi, berproses dari izin dari Mendagri, itu saja. Pak, kekuatan hukum Pak berkaitan dengan perda hari ini Pak, apakah Bu PJ bisa beras apa harus nunggu Kemendagri atau gimana Pak? Oh enggak, kalau kaitan ini urutan, mau bupati mau PJ nunggu nomor registrasi. Bedanya kalau bupati itu langsung tanda tangan, kalau PC untuk minta izin. Tapi tidak mungkin minta izin, bisa ada kata-kata nanti dipelintir ya, bisa diizinkan, bisa tidak, udah pasti diizinkan, pasti dong. Nah kenapa hari ini, supaya apa secepatnya RKPD yang disusun, yang paling lambat bulan Juni, ini segera rumahnya diisi, orangnya diisi, supaya ada perencanaan untuk 2024. Tidak molor-molor, tentunya ini sudah diketahui oleh Kemendagri. Ya, idealnya DPRD Pak, untuk SOTK ini Pak, Februari selesai atau akhir Februari atau pertengahan Februari atau gimana Pak? Idealnya pertengahan Februari sudah jadi perda. Idealnya, supaya apa? Supaya ruang rancangan RKPD tidak mepet, supaya RKPD yang ini urusannya Bapeda, terbuktinya Bupati ya, yang disampaikan ke mana? Bapeda Provinsi, tembusan kita tidak mepet di akhir Juni. Supaya apa? Supaya mereka tidak tergopoh-gopoh nyusunnya KUA PPAS yang segera diajukan, karena KUA PPAS dan DPD disepakati paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Jadi itu dipercepat. Ya tapi tidak dipercepat, saya pikir karena ini pemerintahan Kemendagri, tahapannya pasti sangat sabar. Ya, terakhir Bu PJ, berkaitan dengan lobby-lobby pejabat nih untuk asesmen bidding, ada nggak? Nggak ada yang lobby. Semuanya sekarang lagi fokus kerja. Saya bilang, saya tidak perlu di lobby-lobby, karena saya sudah tahu teman-teman itu yang kerjanya baik, responsif, kemudian mampu menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Udah selesai. Nggak ada ya, asal Ibu senang ya? Nggak ada, no way. Asal Ibu senang, asal Bapak senang? Nggak ada. Oke. DPRD nggak ikut-ikut dalam penempatan itu ya. Kita menyelesaikan raperda yang diajukan titik. Oke, terima kasih Pak. Setelah itu kan udah Gerindra masuk ke